Selamat pagi, halo Kanca-Kanca Bapas Palembang. Bertemu lagi di podcast perdana kita, Podcast Cerdas. Cerita seru di Bapas. Kali ini kita masuk ke podcast perdana kita, yaitu program terbaru dari Humas Bapas kelas 1 Palembang. Hari ini saya kedatangan narasumber hebat yang juga sekaligus panutan kita semua. Beliau adalah Bapak Sudirwan. Beliau adalah Kepala Bapas kelas 1 Palembang. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tika. Terima kasih atas kehadirannya di podcast perdana kita hari ini. Oke, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi hari ini kita akan berkenalan seputar Bapas kelas 1 Palembang bersama Bapak Sudirwan. Bapak Sudirwan lahir di Medan 18 Februari 1970. Beliau adalah ayah dari 4 orang putra dan 1 orang putri. Terhitung sejak 1990, beliau sudah mengabdikan dirinya di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jadi sampai dengan saat ini beliau sudah memiliki pengalaman kurang lebih 31 tahun ya Pak di Kementerian Hukum dan HAM. Oke, sebelum menjadi Kepala Bapas di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Palembang, beliau sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan, dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Jawa Barat Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mau berkenalan nih Pak. Kan orang banyak tahu tentang Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan HAM itu banyak yang tahu tentang lapas. Biasanya orang kurang awam Bapak tentang Bapas itu sendiri. Boleh Bapak jelaskan apa sih itu Bapas Pak? Pada awalnya Bapas ini bernama dengan BISPA. Kemudian pada tahun 1995 dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 12 tahun 1995, Balai BISPA ini berubah menjadi Balai Pemasyarakatan. Nah, Balai Pemasyarakatan ini bertugas untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan serta pembuatan litmas. Ya. Nah, dalam hal pembimbingan ini akan melakukan bimbingan terhadap klien-klien di Bapas. Klien ini yang sudah menjalani bimbingan terlebih dahulu di lapas atau rutan. Nah, kemudian sudah jatuh 2/3 masa pidananya, dia akan dapat pembebasan bersyarat. Nah, dapat bebas bersyarat ini nanti akan diserahkan ke Balai Pemasyarakatan untuk melakukan bimbingan serta pengawasan terhadap klien sampai habis akhir masa pidananya. Nah, itulah Balai Pemasyarakatan ya, bertugas dan pendampingan anak juga masalah pidana anak. Kita di Balai Pemasyarakatan ini akan mengadakan pendampingan terhadap perkara anak. Ya, perkara ini ya itu baik di kepolisian, tingkat kepolisian sampai kejaksaan sampai ke pengadilan. Kita akan mengupayakan untuk bisa masalah diversinya, terutama diversinya ini ternyangkut permasalahan dengan anaknya, supaya bisa atau dikembalikan ke orang tua putusan pengadilan atau memang harus berlanjut pidananya. Tapi umur yang 12 tahun ke bawah itu tidak bisa dilakukan pidana penjaranya, ya. Itu sesuai dengan Undang-Undang SPPA. Nah, jadi peran kita dalam perkara anak di Balai Pemasyarakatan ini memang cukup penting dalam pelaksanaan pemidanaan anaknya ini. Bukan pemidanaan, dalam masalah untuk perkara anak ini. Ya, jadi memang situlah peran kita di Balai Pemasyarakatan dalam hal pendampingan anak bermasalah dengan hukum. Baik Pak, tadi fungsi atau perannya Bapas yang sudah Bapak sebutkan melakukan pendampingan, kemudian pembimbingan, pengawasan, dan pelaksanaan litmas. Semua fungsi itu yang melaksanakan siapa Pak? Di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Palembang ini kita mempunyai 3 kasih. Ya, pertama Kasubag TU, itu dalam rangka pengurusan administratif dalam kegiatan administratif di Balai Pemasyarakatan. Kedua ada Kasih BKD. Kasih BKD ini menangani permasalahan untuk pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, asimilasi, terutama dalam asimilasi COVID-19 ini. Dengan permen dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM, itu ada penyambungan permennya dari permen pertama awalnya permen 10
kemudian berubah jadi Permen 32, terakhir Permen 24. Ini akan berlaku sampai Desember dalam masalah asimilasi COVID-19. Jadi peran BKD melaksanakan pelaksanaan klien dewasa dan akan melakukan penerimaan untuk klien yang selesai jatuh SKPB-nya atau PB-nya atau CB-nya, dan akan menerima klien tersebut untuk seterusnya akan ada PK yang ditunjuk untuk dalam hal pembuatan dari awal pembuatan litmasnya sampai pelaksanaan pengawasannya mereka nanti. Dan dalam pengawasan ini nanti PK-nya akan menerima pelaporan dari klien ini. Klien ini wajib lapor selama habis masa pidananya dan setiap bulan harus melapor ke Balai Pemasyarakatan. Bisa juga sekarang kita dengan menciptakan aplikasi Simbalang. Nah, dan mereka bisa melalui dari aplikasi ini mereka melakukan wajib pelaporan karena kondisi COVID ini kita jadi membatasi juga tatap muka dengan warga luar dari kita supaya jangan terjangkit COVID-19 ini. Yang ketiganya kasih BKA. Kasih BKA ini menangani permasalahan-permasalahan anak yang bermasalah dengan hukum. Nah, dan mereka akan melakukan juga dengan PK-nya melakukan pengawasan. Kalau pembinaan nanti diserahkan misalnya bisa ke dinas sosial atau dikembalikan ke orang tua, dan ada pengawasan juga dari Balai Pemasyarakatan petugas PK kita. Nah, jadi ada 3 komponen kasih ada di Balai Pemasyarakatan. Baik, berarti tadi ada 3, ada Kasubag TU, kemudian kasih bimbingan klien dewasa, dan kasih bimbingan klien anak ya Pak. Tadi bicara tentang klien, untuk Bapas kelas 1 Palembang sendiri kliennya berapa banyak Bapak? Nah, di sini kita mempunyai 2 kategori klien ya, ada klien anak dan klien dewasa. Nah, klien dewasa kita berjumlah 3.728 orang, itu klien yang aktif. Ya, yang aktif sekarang dalam pengawasan di Balai Pemasyarakatan. Nah, dan mempunyai klien anak 92 orang. Sekarang ini berjumlah sekitar 3.820 orang. Nah, ini yang klien yang aktif yang sedang dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan. Dan klien-klien ini nanti ada masa pengakhiran dia, akhir dari masa pidana dia akan melapor kembali dan akan menerima surat pengakhiran dari Balai Pemasyarakatan ini. Bahwasanya sudah lepas dari pengawasan kita. Nah, tapi bagi yang bermasalah dengan pelaporannya dan ada bermasalah juga nanti misalnya di masyarakat, mereka membuat kesalahan dan pengulangan tindak pidana, ini pembebasan bersyaratnya bisa dicabut kembali. Dan mereka akan menjalani sisa sepertiga hukuman yang tertuang di dalam SK pembebasan bersyarat mereka. Nah, bukan mereka nanti misalnya tinggal sekian bulan lagi, sekian bulan ini yang mereka jalani, mengulangi lagi sisa pidananya. Nah, jadi perlu diketahui, walaupun mereka tinggal sebulan lagi melakukan pengulangan tindak pidana, dan mereka akan menjalani sisa hukuman sepertiga masa pidana mereka itu nanti. Nah, jadi bukan bebas bersyarat ini, beliau ini bebas secara langsung umum, enggak. Kan banyak yang kategori mengatakan bahwasanya, oh ya udah bebas bersyarat mereka bebas, bukan. Tapi tetap dalam pengawasan Balai Pemasyarakatan sampai akhir masa pidananya. Dan masa pidana ini ada di dalam SK itu terbunyi masa percobaan ditambah masa percobaannya setahun. Nah, jadi mereka dalam kategori ini mereka wajib melapor ke Balai Pemasyarakatan. Nah, mungkin itu sekilas tentang Bapas Pak yang dapat kita ketahui tentang Bapas ini. Berarti betapa pentingnya ya Pak peran Bapas itu dalam bagian pengawasan terhadap klien gitu. Nah, kalau peran Bapas memang sekarang sudah sangat penting, terutama dalam hal pembinaan di lapas atau rutan. Nah, sebenarnya dari awal mereka sudah ingkrah pidana, itu kita
harus sudah melakukan litmas pembinaan terhadap mereka. Itu litmas pembinaan awalnya sudah putus untuk supaya kedepannya langkah-langkah apa terhadap mereka bisa dilakukan pembinaannya. Nah, itu peran penting dari petugas balai pemasyarakatan terutama juga dengan masalah pendampingan anak. Ini sudah sangat signifikan dibutuhkan dalam sistem peradilan hukum di Indonesia. Mungkin itu. Jadi untuk melakukan asesmennya itu supaya pembinaannya lebih tepat ya Pak, bisa efektif kepada warga binaan itu sendiri ya Pak. Karena ada litmas atau asesmen dari petugas kita itu untuk supaya pembinaan mereka bisa terarah, terukur ke depannya. Tadi kan melakukan pengawasan, kemudian bimbingan. Kalau kan Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang ini berada di bawah kantor wilayah Sumatera Selatan ya Pak. Kalau untuk cakupan kerjanya, apakah seluruh wilayah Sumatera Selatan ini atau hanya Kota Palembang aja nih Pak? Ya, cakupan wilayah kerja Bapas Kelas 1 Palembang itu bukan sekota Palembang saja. Kita mempunyai cakupan wilayah ada 6 kabupaten kota. Ya, Kota Palembang, Kota Prabu Muli, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Banyuasin, dan sudah itu Kabupaten Oki dan Kabupaten OI. Nah, jadi ada 6 kota kabupaten yang punya cakupan wilayah kita, dan ini memakan beberapa LP. Ya, ada LP kelas 1 Palembang, LPP Palembang, Rutan Palembang, Lapas Banyuasin, LPKA, Lapas Khusus Narkotik Banyuasin, dan juga itu Lapas Kayu Agung, Lapas sampai Rutan Prabu Muli. Jadi cakupan wilayah kita memang Bapas Kelas 1 Palembang ini cukup luas. Dan di Sumsel ini ada 4 Bapas. Bapas Kelas 1 Palembang, Bapas kelas 2 Muratara, dan Bapas Oku Induk, serta Bapas Lahap. Nah, dan ini akan 3 Bapas itu, kelas 2 itu akan dibagi wilayah yang ada sekitar Sumselnya. Berarti dengan jumlah klien yang hampir 3.900, menyentuh 3.900, kemudian cakupan wilayah kerja 6 kota kabupaten, itu berarti menjadi tantangan yang luar biasa ya Pak buat Bapas ini dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Makanya tadi Bapak sempat bilang ada inovasi Bapas nih Pak. Apa yang tadi simbalang-simbalang itu jadi fungsinya buat apa tuh Pak? Nah gini, inovasi yang kita buat ini paling tidak memangkas birokrasi yang memungkinkan itu mungkin terjadi sebelum-sebelumnya, yang memungkinkan terjadi pungli yang diakibatkan di lapangan karena mereka, dan itu juga meringankan beban dari klien itu untuk melapor ke sini, ke Bapas ini, karena banyak keluarga dari klien ini yang kurang mampu dalam perekonomiannya. Jadi di sini juga kita membuat aplikasi Simbalang ini bertujuan untuk mengantisipasi mereka bisa melaporkan wajib lapornya itu melalui aplikasi Simbalang, dan ini kita bisa juga udah dibuka di Play Store, bisa kita buka, itu akan muncul aplikasi Simbalang untuk memudahkan mereka melapor. Jadi mereka tidak harus ke Palembang untuk melapor, bisa melalui aplikasi tersebut. Dan aplikasi ini juga memuat layanan informasi data tentang pelayanan yang ada di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang ini. Dan di aplikasi ini akan tertuang dan masyarakat atau publik bisa melihat tentang apa-apa aja layanan yang mereka terima di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang ini. Berarti inovasi itu adalah menjadi upaya Bapak beserta jajaran di Bapas Kelas 1 Palembang untuk meningkatkan pelayanan prima kepada publik ya Pak, memberikan pelayanan prima, apalagi sekarang masa pandemi, berarti kan kita harus sebisa mungkin mengurangi kontak secara langsung dengan masyarakat di luar, seperti itu. Itu salah satu upaya kita, supaya dengan kemarin marak-maraknya COVID ya, jadi gimana kita supaya jangan bisa penyebarannya kita bisa kurangi. Nah, kita membuat inovasi Simbalang ini
Nah, dan memang pelaksanaan Litmas juga bisa melalui virtual. Nah, itu kita adakan supaya untuk dalam rangka penanganan COVID-19 yang kemarin melonjak. Baik, mungkin kance-kance seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sudirwan selaku Kepala Bapas kelas 1 Palembang, bahwa teman-teman atau kance-kance bisa download aplikasi Simbalang itu di Play Store di HP masing-masing, kemudian di sana bisa mencari semua data terkait Bapas, kemudian ada layanan wajib lapor yang sudah bisa digunakan oleh klien Balai Pemasyarakatan kelas 1 Palembang. Selain itu, kance-kance juga bisa mengakses media sosial kita di website, kemudian Instagram, Twitter, serta Facebook untuk mendapatkan informasi seputar Bapas. Senang sekali hari ini bisa berbincang-bincang dengan Bapak Sudirwan. Terima kasih banyak atas kesempatan dan kehadirannya untuk berbagi bersama kita semua terkait Bapas kelas 1 Palembang. Semoga di episode-episode selanjutnya kita akan ngobrol lebih banyak terkait apa aja sih aktivitas di Bapas. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Iya, mari. Salam sehat. Sehat selalu.